Yinggu yang mendengar tertawa Qianren merupakan sosok pendekar yang telah membunuh buah hatinya. Dengan penuh amarah yang amat membara itulah, Yinggu berambisi besar membalaskan dendam membunuh Qianren. 还我儿子命来！原来打伤英国孩子的。 Tak berselang lama keesokan harinya, sampailah Gaojing dan Nona Huangrong di kota Jiaxiang, yang secara bersamaan itulah para pendekar Jiangnan juga berada di sana. Di sini Gaojing nampak sangat senang bahagia berjumpa dan berkumpul lagi bersama para gurunya. 几位爷，请慢用。几位爷，请慢用，是我们最常来的地方，是不是？没错，来一杯。二哥，这醉仙楼有什么好玩的？大哥从小就带着我们行侠仗义，只要是看不顺眼的事儿，我们都管。3日一小架，5日一大架，嘿，打的都是欺负人的坏人、恶人。嘿嘿，打赢以后， Setelah bercerita cukup panjang sambil bercanda riang, Tetua Qi mengatakan akan maksud kedatangannya di hadapan Gaojing jika mereka akan pergi menuju Pulau Bunga Persi untuk membantu pendekar Qian aliran kungfu Quanzhen membalaskan atas kematian salah satu saudaranya. 我们要坐船去海边。 Atas dasar kesalahpahaman itulah Gaojing menghentikan langkah kepergian para gurunya. Di sini Gaojing mengatakan dan memberitahu jika yang membunuh pendekar aliran kungfu Quanzhen bukanlah Huang Yoshi, melainkan Ouyang Feng yang berambisi membantai satu persatu para pendekar penjuru benua agar ia menjadi satu-satunya pendekar terkuat terhebat nomor 1 yang tiada tanding. 跟他们说清楚。 Mendengar akan kenyataan tersebut, Tetua Qi sangat terkejut. Disinilah mereka tetap memutuskan pergi ke Pulau Bunga Persi untuk mencegah dan memberitahu pendekar Qiu akan kebenarannya. 咱们几个一同跟劲儿干一杯！来。 Dengan sedikit sedih inilah Gaojing kembali berpisah dengan para gurunya, yang mana tak akan lama lagi Gaojing juga akan melanjutkan perjalanan ke kerajaan bangsa Monggol. Tak berselang lama keesokan harinya, terlihat Huangrong mengajak Gaojing untuk mencari akan keberadaan gurunya Hao Qigong di desa Chuangchun, yang mana desa tersebut terkenal akan keenakan dari segala masakannya. Dan benar saja, dari perjalanan yang cukup melelahkan, Gaojing dan Nona Huangrong dapat bertemu dan berjumpa dengan Hao Qigong malam harinya. Huangrong yang tak ingin melihat gurunya lemah tanpa kungfu, ia mengatakan bahwa kungfunya dapat segera pulih dengan normal jika mau belajar kungfu 7 pemecah nadi. Benarkan akan kenyataan tersebut, esok paginya terlihat Gaojing mulai membimbing gurunya untuk berlatih. Tentu perkataan mereka pun tak meleset, yang mana saat ini si pendekar pengemis utara Hao Qigong pada akhirnya dapat memulihkan jurus dan teknik ilmu kungfunya. Di sinilah tiba-tiba Gaojing menunjukkan raut wajah kesedihan di hadapan Huangrong dan Hao Qigong. Sebab esok harinya dirinya akan pergi kembali ke kerajaan bangsa Monggol. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan hari terakhir bersama Gaojing, Huangrong mengajak Gaojing pergi di sebuah kedai milik Bok Darmi untuk menikmati makanan yang sengaja ia masak spesial untuknya. Sambil menyantap makanan dengan lahap inilah, mereka teringat akan flashback masa lalu yang sudah mereka jalani bersama dengan penuh warna. 你一点都不嫌弃我，对我像兄弟一样好。那时候我叫降龙18掌，我们偶遇了七公，在蓉儿的软磨硬泡下。 Di sinilah Gaojing memeluk erat Huangrong sambil meminta maaf karena telah menyia-nyiakan dirinya. Begitu dengan Huangrong, ia tak akan menyalahkan segala keputusan yang sudah diambil Gaojing, yang malah ia menyalahkan dirinya sendiri, bahkan sangat benci, sebab ia tak tahu bagaimana caranya untuk melupakan dan menghapus segala kenangan manis bersama Gaojing. 你以为我会快乐吗？从前欢喜快活，金哥哥。 我不知道什么叫刻骨铭心，
Seusainya, di saat Gojing hendak pergi meninggalkan Huangrong, tiba-tiba ia dihampiri oleh seseorang yang memberikan kantong pesan padanya. Mengerti jika kantong pesan tersebut milik saudara angkatnya Tao Lie, dengan jantung yang menggema, Gojing membuka dan membaca isi surat tersebut. Disinilah Gojing nampak sangat senang tak jadi berpisah dengan Huangrong, sebab Tuan Tie Muzhen telah membatalkan pernikahan putrinya dengan Gaojing. Sedangkan di sisi lain, di gerbang perbatasan Lin'an, terlihat Tao Lie dan Nona Huan masih menunggu kedatangan Gaojing untuk mereka ajak pergi bersama ke kerajaan Mongol. Namun hal itu tentu sia-sia, yang mana mereka pulang dengan rasa kekecewaan dan hampa. Merasa jika misi pertamanya telah berhasil, salah satu pendekar setan Huang melapor pada Yang Kang jika kantong yang berisikan surat sudahlah sampai di tangan Gaojing. Disinilah Yang Kang mulai menjalankan misi keduanya untuk menuju Pulau Bunga Persik sebelum Huangrong dan Gaojing sampai duluan di sana. Di dalam Pulau Bunga Persik, Huang Yosi yang menyadari jika hari ini merupakan hari kepergian Gaojing menuju kerajaan bangsa Mongol, ia pun bergegas pergi meninggalkan Pulau Bunga Persik untuk menjemput Huangrong anaknya. Di waktu yang bersamaan pula, terlihat para pendekar Jiangnan juga usai sampai di Pulau Bunga Persik. Namun di sana mereka tak menemukan dan berjumpa dengan Huang Yosi. Sedangkan di sisi lain, terlihat Gaojing dan Nona Huangrong berjumpa kembali dengan Hao Qigong yang terlihat sedang mencari dan mengejar kepergian tetua Qi yang sedang mengalami luka parah. Menyadari jika ada sesuatu hal yang tak beres di dalam Pulau Bunga Persik, dengan sangat tergesa-gesa, Gaojing dan Nona Huangrong beranjak pergi dari sana. Sedangkan Hao Qigong melanjutkan pencariannya untuk dapat menemukan keberadaan tetua Qi. Dan benar saja, sesampainya di Pulau Bunga Persik, Gaojing sangat terkejut melihat kuda milik guru ketiganya mati terkapar di taman bunga. Khawatir akan keselamatan nyawa gurunya, Gaojing dan Huangrong beranjak pergi mengecek situasi yang terjadi di dalam. Ya, di sini nampak Gaojing sangat sedih melihat keempat gurunya sudah tak lagi bernyawa mati dalam kondisi yang amat tragis. Dengan melihat tulisan darah yang berada di atas makam ibu Huangrong bertuliskan kalimat Huang, tentu Gaojing mengira jika yang membunuh dan membantai semua gurunya tak lain ialah pendekar Huang Yosi, ayah kandung Huangrong. Dengan penuh amarah yang membara itulah, Gaojing berusaha mencari keberadaan Huang Yosi untuk membalaskan dendam atas kematian semua gurunya. Setibanya di dalam rumah, terlihat Gaojing tak menemukan akan keberadaan Huang Yosi, yang mana ia hanya menemukan baju kotor Huang Yosi yang sudah berlumuran darah. Tentu, hal itu membuat Gaojing semakin yakin jika yang membantai semua gurunya tak lain si pendekar sesat timur. Tak ingin adanya salah paham, Huangrong mencoba untuk menenangkan amarah Gaojing. Namun terlihat amarah Gaojing sudah tak dapat dibendung. Bahkan setiap ucapan maupun perkataan dari Huangrong ia cekal dan patahkan. 不是动词又是什么字？如果真的是我爹，没有如果。为什么？ Dengan melihat sebuah mainan yang tersimpan di dalam kantong baju bukanlah berasal dari Pulau Bunga Persik, tentu membuat Huangrong menaruh curiga jika ada yang sengaja mengadu domba mereka atas kematian pendekar Jiangnan. Seusai memakamkan dan mendoakan kelima gurunya, Gaojing pun pergi meninggalkan Pulau Bunga Persik untuk mencari dan melacak akan keberadaan pendekar Huang Yosi. 靖哥哥， Setibanya di kota Jiaxiang, terlihat Gaojing mengingat akan flashback masa lalu yang pernah ia lalui 18 tahun yang silam bersama para gurunya. 陈师傅，这个饼真好吃。
Bahkan ia juga menepati akan janjinya untuk kembali bertemu dengan para gurunya di kedai cabang milik Bok Darmi, yang tak lain untuk meminum kopi hitam kenangan bersama mereka. Di waktu yang bersamaan itulah terlihat pendekar Qiu juga datang di kedai tersebut, yang tak lain untuk menepati janjinya 18 tahun yang silam meminum arak kembali bersama para pendekar Jiangnan. Gao Jing yang mengerti akan maksud kedatangan pendekar Qiu tentu kembali membuat dirinya sangat sedih. Secara perlahan inilah Gao Jing memberitahu akan kebenaran yang usai terjadi pada pendekar Qiu, yang mana kelima gurunya usai tewas dibantai seseorang di saat mereka berada di Pulau Bunga Persik, dan saat ini hanya Tetuake lah yang berhasil selamat akan tragedi peristiwa tersebut. Di saat Gao Jing hendak memberitahu pelaku yang telah membunuh kelima gurunya, tiba-tiba mereka dikejutkan akan kehadiran Huang Yoshi dan para pendekar aliran Quan Zhen yang sedang bertarung, tak ingin menyia-nyiakan aksi balas dendam. Gao Jing mengatakan di hadapan pendekar Qiu jika Huang Yoshi lah pelaku pembunuh kelima gurunya. Ya, disinilah seketika pendekar Qiu melesat bertarung mati-matian dengan Huang Yoshi. Di saat Gao Jing hendak ikut serta, langkah aksinya dihentikan oleh Hao Qigong. Di sini Hao Qigong mengatakan jika pendekar Huang Yoshi tak mempunyai niat untuk melukai mereka, yang mana ia hanya melakukan pertahanan menghalau segala serangan yang dilesatkan oleh para pendekar aliran Quan Zhen. Ya, dari segala jurus yang mereka lesatkan, terlihat Huang Yoshi masihlah unggul dan dapat melampaui kehebatan teknik kungfu para pendekar Quan Zhen. Sadar jika semua pendekar Quan Zhen kewalahan, Tetuake yang tersurut emosi ia pun melesatkan serangan bertarung dengannya. Namun si pendekar buta tersebut bukanlah lawan yang imbang baginya, yang seketika ia pun terhempas tak berdaya. Gao Jing yang tak ingin kembali terjadi hal yang buruk menimpa gurunya, akhirnya ia pun ikut parti melesatkan serangan membantu para pendekar aliran Quan Zhen untuk mengalahkan Huang Yoshi. Di sini Huang Yoshi terkejut melihat ilmu kungfu Gao Jing yang saat ini sudah meningkat dengan pesat, karena Gao Jing sudahlah sempurna menguasai dan memahami isi dalam kitab 9 Yin, yang membuat Huang Yoshi sangat kewalahan bahkan terdesak menghadapi mereka semua. Bahkan di saat para pendekar aliran Quan Zhen membentuk formasi bintang 9 biduk penyerangan, terlihat dari kejauhan Gao Jing juga mengeluarkan jurus 18 kungfu tapak naganya untuk membunuh pendekar Huang Yoshi. Yang untungnya dengan sigap pendekar Ma berteriak menyuruh Gao Jing menghentikan serangan tersebut. Sebab pertarungan yang terjadi saat ini merupakan dendam murni dari aliran kungfu Quan Zhen atas kematian si bocah tua nakal Zhou Butong dan salah satu dari kerabatnya. Gao Jing yang mengerti jika para pendekar Quan Zhen telah diadu domba, ia memberitahu hal kebenaran yang terjadi pada mereka, yang mana kematian dari salah satu pendekar Quan Zhen bukanlah Huang Yoshi pelakunya, melainkan terkena serangan pukulan tapak racun mematikan pendekar Ouyang Feng. Yang setelahnya, berita atas kematian Zhou Butong juga merupakan kabar hoax,
yang mana saat ini Zhao Butong masihlah hidup dan ia sempat beberapa hari yang silam bertemu dengannya. Ungkapan tersebut juga diperkuat oleh Hao Qigong dengan mengatakan jika berita yang disampaikan Gao Jing tidaklah dibuat-buat. Mengerti akan kenyataan tersebut, para pendekar aliran kungfu Kuanzhen seketika meminta maaf di hadapan Huang Yoshi atas kesalahpahaman di antara mereka. Namun, masalah tak cukup sampai di situ, yang mana saat ini giliran Gao Jing mendesak Huang Yoshi untuk mengajaknya berduel membalaskan atas kematian kelima gurunya yang usai dibantai olehnya di Pulau Bunga Persik. Mendengar akan kenyataan tersebut, tentu Huang Yoshi membela diri dengan mengatakan tak ada hubungannya atas kematian para pendekar Jiangnan dengan dirinya. Namun perkataan Huang Yoshi selalu dipatahkan dan dibantah oleh Gao Jing, yang membuat Huang Yoshi tersurut emosi dengan mengatakan bahwa dirinya lah yang membantai dan membunuh semua gurunya. Dalam kondisi yang amat genting inilah, Wang Rong yang baru sampai ia berusaha meredam dari kemarahan ayahnya, sebab Wang Rong sangat yakin seyakin-yakinnya jika ayahnya tak melakukan hal yang amat keji tersebut. Yang untungnya pertarungan tersebut sementara mereka tunda dengan melihat tetua yang tiba-tiba terjatuh pingsan akibat terkena racun mematikan sebelumnya. Sebelum pergi, Gao Jing mengatakan akan tetap kembali esok harinya, yang mana ia tetap menantang Huang Yoshi berduel bertaruh nyawa bersama dirinya. Berkat pengobatan terapi akupuntur itulah, akhirnya pendekar Qiu berhasil mengeluarkan racun mematikan yang berada di dalam tubuh tetua Qi. Karena sifat tetua Qi yang keras, ia meminta Gao Jing untuk bersumpah membalaskan dendam atas kematian kelima pendekar Jiangnan dengan membunuh Huang Yoshi. Jika tidak, maka ia akan melakukan bunuh diri di hadapannya saat ini. Tak ingin melihat gurunya neko-neko, dengan perasaan penuh kebimbangan, akhirnya Gao Jing menuruti akan permintaan dari tetua Qi. Dan benar saja keesokan harinya, terlihat Gao Jing dan yang lainnya berjumpa kembali dengan pendekar sesat timur. Pendekar Qiu yang tak ingin saudaranya mengalami kesusahan, ia juga akan ikut parti dalam pertarungan untuk dapat mengalahkan dan membunuh Huang Yoshi demi dendam atas kematian kelima pendekar Jiangnan. Namun tidak dengan pendekar Ma. Di sini ia merasa jika ada seseorang yang sengaja menjebak, menghasut, serta menfitnah pendekar Huang Yoshi atas kematian para pendekar Jiangnan di dalam Pulau Bunga Persik. Sebab itulah pendekar Ma bertanya kembali dengan sungguh-sungguh akan pelaku yang membunuh kelima pendekar Jiangnan. Karena tak ingin bertele-tele, Huang Yoshi menjawab dengan tegas jika dirinya lah yang membantai mereka semua. Bahkan Huang Yoshi juga menantang mereka semua untuk bertarung berhadapan dengannya. Gao Jing yang tak ingin melihat pendekar aliran Kuanzhen serta gurunya tetua Qi terluka bahkan tewas di tangan Huang Yoshi. Ia mencegah mereka untuk maju berhadapan dengannya, yang mana ia memilih untuk maju seorang diri berduel bertarung dengan Huang Yoshi. Dengarkan akan ungkapan tersebut seketika Huang Rong memasang badan. Di sini ia menantang Gao Jing untuk bertarung dengannya terlebih dahulu sebelum berhadapan dengan ayahnya. Tetua Qi yang sudah sangat geram, ia tetap memaksa dan mendorong Gao Jing untuk segera melesatkan serangan. Dalam keadaan yang bingung dan bimbang inilah, seketika Gao Jing mengeluarkan jurus kungfu 18 tapak penakluk naganya yang ia lesatkan untuk melukai dirinya. Di sini ia meminta maaf pada tetua Qi jika dirinya tak sanggup untuk membalaskan dendam atas kematian kelima gurunya.
Di waktu yang bersamaan inilah tiba-tiba Ouyang Feng juga datang di sana. Yang seketika para pendekar aliran kungfu Quan Zhen membentuk formasi penyerangan untuk membalaskan atas kematian salah satu kerabatnya. Mengerti jika permasalahan semakin rumit, akhirnya Hao Qigong turun tangan menghentikan pertikaian balas dendam antar mereka. 哎，都别吵了。 Yang mana kehadiran Ouyang Feng tak lain untuk membalaskan dendam atas kematian Ouyang Ke yang telah dibunuh Gao Jing. Wang Yoshi pun juga sedemikian, yang mana ia akan membalas kematian muridnya Hai Feng yang juga telah dibunuh oleh Ouyang Feng. Karena motif dendam itulah, Hao Qigong mengatakan untuk sabar menahan diri hingga tiba esok hari. Sebab hari esok merupakan hari di mana para pendekar penjuru benua berkumpul bertarung untuk membuktikan siapa yang paling kuat dan hebat nomor satu kungfunya di penjuru benua. Mendengarkan akan perkataan Hao Qigong itulah, akhirnya para pendekar yang berada di sana mulai luluh dan menahan amarahnya masing-masing untuk ia lampiaskan esok harinya. Singkat cerita, keesokan harinya kita diperlihatkan akan kehadiran Yang Lie dan Yang Kang di tempat arena para pendekar berkumpul. Karena sudah tak kuat untuk menahan amarah, akhirnya para pendekar yang berada di sana pun melesat bertarung dengan amat sengitnya. Wang Rong yang tak ingin melihat tetua Qi mati terbunuh di tangan Yang Kang. Ia meminta ayahnya untuk dapat segera membantunya. Dan benar saja, di waktu yang bersamaan inilah telat pendekar Zhou Butong juga hadir di tengah-tengah mereka. Dengan trik dan kecerdikan yang Huang Rong miliki, ia menyeru Zhou Butong untuk menyerang Ouyang Feng. 我到底是人是鬼啊？ 老顽童，我问你，你听不听我话？ 嘿嘿呀，好蓉儿，我打赢了你。哦， 去打老毒。 Yang Kang yang tak ingin siasat dan rencananya gagal. Ia memanfaatkan kelengahan mereka dengan menyuruh pasukan istana melepaskan kuda pembawa asap racun mematikan untuk melumpuhkan mereka semua. 志平，这也有毒。七兄，咱们进醉仙楼避一避吧。走。